Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Belajar Apa Saja channel with me in here. Okay, thank you for your coming. Thanks for joining. Still joining in my teaching in here. I hope that this channel will be useful for you, will make a benefit for you. But don't forget to subscribe, like, and share if this is useful for you. Baik, selamat datang dan tetap semangat, tetap sehat. Mudah-mudahan tetap sehat selamanya ya. Baik, di sini kita akan belajar tentang apa ya? Oh ya, tentang can dan be able to. Nah, di sini ya. Ada yang tahu apa artinya can atau be able to? Wah, kedengaran tuh ada yang berbisik. Ya betul ya. Can atau be able to itu artinya adalah dapat, bisa, atau mampu, bisa ya. Jadi bisa berarti dapat, bisa berarti bisa berarti mampu ya, can ya. Oke. Sebelum kita lanjut, saya izinkan dulu nih untuk menampilkan sebuah dialog dulu ya. Kita akan bahas dari dialog dulu biar paham bagaimana penggunaan can ya. Baik. Selamat menyaksikan. Hi Michael, can I talk to you for a moment? Sure, what do you want to talk about? Will you come to my birthday party tomorrow at 7? I would love to. But I can't afford any presents. Don't worry Michael. It's not a big deal. But it's your birthday, I want to give you something. Don't worry. Your attendance at the party is enough. You can bring your sister too. Really? She'll be so happy to hear that. Thanks for inviting me. You're welcome. See you at the birthday party. Baik, barusan kita saksikan tayangan video tentang percakapan mengenai can dan be able to ya. Oke, baik, penggunaan can dan be able to. Kita lihat, kita perlihatkan lagi skripnya. Kita lihat lagi, nah ini skripnya nih. Ya, sip. Kita bahas ya dari skrip ini. Coba kalau diperhatikan di kalimat pertama, Alice berkata ya, bertanya sama Michael. Hi Michael, can I talk to you for a moment? Nah, di situ ada can, gitu kan? Artinya can di situ adalah bisakah saya berbicara denganmu sebentar? Gitu. Hai Michael, bisakah saya berbicara denganmu sebentar? Nah, artinya adalah bisakah? Gitu. Can di situ ya. Jadi ketika kita membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata bisa, tempatkan saja can di awal kalimat. Gitu kan. Lalu setelah itu subjek. Jadi can I talk to you for a moment? Bisakah saya berbicara denganmu untuk sebentar saja? Nah itu. Jadi artinya bisakah gitu. Atau apakah bisa? Bisa. Itu tergantung redaksi bahasa kita mengartikan saja ya kan. Yang penting ketika membuat kalimat tanya itu can diletakkannya di awal gitu kan. Dan di kalimat yang kedua itu ada ya. Di situ ada Alice mengatakan nih, will you come to my birthday party tomorrow at 7? Ya kan? Dan Michael menjawab, I would love to, but I can't afford any present. Gitu kan? Saya ingin, tetapi saya tidak bisa. Nah, tidak bisa lagi tuh. Saya tidak bisa membelikan sebuah hadiah. Gitu. Can di situ tertulis ada can, ada apostrof, ada t. Dibacanya adalah can, gitu kan? Itu sebenarnya singkatan ya dari cannot. Jadi kalimat lengkapnya adalah cannot. Artinya tidak bisa. Jadi ketika kita membuat kalimat tidak bisa, maka tinggal menambahkan not setelah can gitu. Ya, jadi bukan I don't can, enggak ya. Tapi di sini kalau yang namanya can itu adalah modal. Jadi tinggal menambahkan not saja. Can itu adalah auxiliary. Jadi tinggal menambahkan not setelah can untuk membuat kalimat negatifnya. Ya. Jadi artinya adalah saya ingin, tetapi saya tidak mampu membelikan sebuah hadiah, gitu kan? Seperti itu. Ya, jadi. Dan di kalimat yang ketiga itu Alice mengatakan nih, don't worry, your attendance at the party is enough. You can bring your sister too. Jangan khawatir, kehadiranmu di pesta itu sudah cukup. Kamu juga bisa membawa adikmu. Nah, seperti itu kan tadi ya. Nah di situ can yang ketiga ini, you can bring your sister tuh, kamu bisa membawa adikmu. Nah, artinya itu can di situ adalah di dalam kalimat positif. Artinya
normal ya, dapat atau bisa artinya gitu. Seperti itu untuk dari conversationnya, dari dialognya. Kalau begitu, apa sih sebenarnya, ada polanya enggak sih tentang can dan be able to itu? Ya kan? Kita bahas ya sekarang. Oke. Contoh kalimat yang lainnya misalkan, can you play a guitar? Bisakah kamu bermain gitar? Kan artinya seperti itu ya. Jawabannya, yes I can. Ya, saya bisa ketika dijawab. Nah, itu pola-pola yang harus diinginkan. Jadi tidak yes I am, jawabannya enggak ya. Tadi sesuai dengan pertanyaannya can, jadi yes I can, seperti itu. Jadi untuk menempatkan itu adalah kalimat bertanya dengan artinya bisakah, udah aja can tempatkan di awal kalimat. Dan misalkan contoh yang kedua nih, can Budi draw flowers beautifully? Bisakah Budi menggambar bunga dengan indah? Ya, seperti itu artinya ya. Tetap itu can ditempatkannya di awal karena ingin membuat kalimat bertanya. Bisakah? Gitu kan? Budi menggambar bunga dengan indah. Jawabannya ketika andai kata tidak ya. No, he cannot. Tidak, dia tidak bisa. Seperti itu kan? Jadi ketika jawabannya no ya he cannot gitu, ada notnya. Jadi bukan no he doesn't atau no he does not, tidak ya. Ya kalau pertanyaannya can ya can lagi gitu untuk jawabannya. Nah sekarang kalau di dalam kalimat tanya nih can, bisa enggak can itu bertanya, membuat dia can digunakan pada kalimat tanya tapi dengan question word polanya. Bisa ya. Misalkan pada pola kalimat ini contohnya nih. What can I do for you? Artinya adalah apa yang bisa saya lakukan untukmu? Nah, can di situ ditempatkan setelah question word, kata tanya, yaitu what, gitu kan. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah pola kalimat yang ada kata tanyanya dan ada can-nya, ada dapatnya, gitu kan, ada kata, ada makna bisanya, itu berarti ditempatkannya setelah question word. Jadi what dulu, baru can, gitu kan. Jadi pertanyaan yang lengkapnya akan menjadi what can I do for you? Gitu kan. Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Oke, berikutnya berikutnya kita akan membuat sebuah kalimat lagi, kalimat tanya dengan menggunakan can dan kata tanya. Misalkan, baik, misalkan saja nih, contoh lain, bisa nggak nih menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris? Misalkan saya punya kalimat, bagaimana bisa Budi bermain gitar? Gitu kan? Ada kata bisa di situ ya. Berarti ada kata bagaimana juga, berarti di sini maknanya adalah ada question word dan ada kata can. Bagaimana membuat kalimatnya? Berarti kalimatnya akan menjadi how can Budi play guitar? Gitu kan, seperti itu. Jadi setelah how itu kan how, bagaimana, artinya itu ada question word. Jadi setelah question word ada can-nya. Jadi langsung sisipkan can di situ. How can Budi play guitar? Gitu. Jadi artinya ketika membuat kalimat tanya menggunakan can dan question word itu memiliki pola question word lalu ditambah can. Dan kita tahu bahwa yang namanya question word itu kan Anda mungkin udah tahu ya. Misalkan ada what, ada why, ada who, ada where, gitu kan. Ada which dan ada how. Seperti itu kan. Lalu bagaimana hubungannya dengan be able to? Sebenarnya be able to itu adalah kata lain yang bisa digunakan sebagai pengganti can. Nah, seperti itu pendeknya ya. Misalkan saja nih, pada sebuah kalimat misalkan, saya membuat kalimat, I can play a guitar. I can play a guitar. Saya bisa bermain gitar. Maka can bisa diganti dengan be able to. Be-nya itu apa sih? Be itu to be maksudnya. To be saya itu kan I itu adalah am. Jadi I am. Jadi gitu. I am able to play guitar. Kalimat lengkapnya akan seperti itu. I am able to play guitar. Jadi can diganti dengan am able to. Ini maknanya sama. Jadi saya bisa bermain gitar. Nah, seperti itu. Kalau to be berarti kan sesuaikan dengan subjeknya. Jika I berarti am, jika she berarti is, jika they berarti are. Seperti itu ya. Bagaimana membuat kalimat negatifnya, gitu kan? Gampang ya. Kalau kalimat tersebut sudah ada to be-nya,
gampang kita membuat kalimat negatifnya. Tinggal menambahkan not setelah to be, gitu kan? Misalkan saja tadi, I'm able to play a guitar. Berarti kalimat negatifnya akan menjadi I'm not able to play a guitar. Artinya sudah berubah menjadi saya tidak bisa bermain gitar, gitu, seperti itu. Ya. Kalau begitu, bagaimana juga sih cara membuat kalimat tanya dengan menggunakan be able to, gitu kan? Kalau tadi kan can mah tinggal mengedepankan can. Bagaimana kalau menggunakan be able to? Ya sama saja sebenarnya. Kalau sudah membuat kalau kalimat tersebut merupakan to be, untuk membuat kalimat tanya tinggal to be aja dikedepankan. Jadi kalimat yang jadinya akan seperti ini. Are you able to play a guitar? Misalnya gitu ya. Bisakah kamu bermain gitar? Jika jawabannya yes, berarti yes I am. Jika no, no I'm not. Seperti itu ya. Oke, itu tentang bagaimana kita menggunakan can dan be able to. Dan ada juga yang berarti bisa itu bukan cuma can be able to sebenarnya. Ada juga bentuk kedua dari can itu sendiri, yaitu could, ya, could. Oke. Itu artinya sama saja. Ketika membuat kalimat negatifnya tinggal could not. Kalimat bertanyanya tinggal could dikedepankan. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Thanks for watching. Thanks for still subscribing my channel. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.